Kisah Kiai dan Santri. Bagian 52. Ketenang itu zikir mendekat kepada Allah, bukan diam. Pagi baru jam 8, mata masih ngantuk, sebenarnya sudah kubatasi tak menerima tamu, kecuali setelah habis Isya, tapi jika sudah datang, aku juga tak tega menolak. Kadang mata masih perih tapi tetap saja tamu kutemui. Pagi itu ada beberapa tamu menunggu, aku cuci muka, agar kelihatan lebih fresh. Ada 6 orang yang datangnya tak bersamaan, kutemui dulu yang 2 orang. Seorang perempuan tua dengan cucu perempuannya. Ada keperluan apa bu? Tanyaku. Anu Kiai, saya ingin minta air obat untuk orang tua lelaki saya, yang sakit tapi terus-terusan menjerit-jerit, sepertinya sakitnya sudah parah, tapi kok menjerit-jerit terus. Sehingga membuat para tetangga kami merasa terganggu, jawab ibu tua itu. Itu dulu kayaknya mengamalkan amalan kejawen, kataku. Iya Kiai, memang bapak saya itu dulu juga bisa berbagai pengobatan, tapi kok sekarang malah sakitnya kesakitan. Itu sebenarnya sudah saatnya meninggal. Tapi masih ditahan oleh jin yang jadi khodamnya, kataku. Mungkin punya perjanjian dengan jinnya, nanti ku kasih air, diminumkan saja. Lalu aku ambil aqua, dan ku tiup ku serahkan. Kedua nenek dan cucunya itu pun pulang. Lalu maju lagi seorang perempuan setengah baya, yang mengeluhkan penyakit di kandung kemihnya, sudah diperiksakan dokter dan sudah dioperasi tapi malah yang dioperasi kandungannya, sehingga tumor yang ada di kantung kemihnya tidak terangkat. Sementara operasi telah menghabiskan berjuta-juta, perempuan itu bernama Amrina. Apanya yang sakit bu? Saya itu kata dokter kan ada tumor di kandung kemih, tapi pernah disuruh operasi, kok yang dioperasi kandungan, jadi operasi sudah dijahit kembali, dilihat lagi tumornya masih ada. Dan saya mau dioperasi ulang, saya jadi takut, perut kok diedel-edel, makanya sudahlah tak usah operasi saja, maka saya ke tempat Kiai minta didoakan saja, agar saya diberi kesembuhan oleh Allah, kata perempuan yang bernama Amrina. Iya, insya Allah kalau Allah mengizinkan, insya Allah sembuh. Nanti akan kukasih air, diminum kalau mau tidur, dan tak akan makan apa-apa lagi, juga bangun tidur, sebelum makan apa-apa. Baik, saya paham. Lalu ku ambil air mineral, dan ku tiup dan ku berikan pada Amrina. Dan perempuan itu pun pulang diantar anaknya. Namun besoknya sudah datang dengan ketakutan. Kenapa? Tanyaku. Saya takut Kiai, tadi pagi saya kencing kok yang keluar seperti banyak daging, dan hancur-hancuran daging, bercampur darah dan nanah, sampai badan saya lemas, jelasnya. Tak apa-apa. Itu tumor yang hancur, dan keluar lewat saluran kencing, sekarang bagaimana rasanya? Ya sekarang terasa enteng Kiai, kata Amrina. Ya moga saja akan sembuh total, dan segera sehat, kataku. Aku menemui tamu 2 lagi yang terakhir. 2 orang lelaki. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku pada kedua orang itu. Saya ini ingin ketenangan hidup Kiai, kenapa kok saya selalu resah, rizki susah dan serba kekurangan dalam rumah tangga, kata seorang yang bernama Furqon. Kalau Al-Quran sendiri mengatakan, Ala bizikrillahi tatmainul qulub, ingatlah hanya dengan zikir Allah lah, hati itu bisa tenang, jadi kok resah tak tenang, maka jalan terbaik ya zikir Allah, ingat selalu pada Allah, zikir dengan benar, tak asal zikir, yang bersanad, yang berguru, kataku. Maaf Kiai, sebenarnya saya ini juga bertorekoh. Oh bagus itu, apa torekohnya? Torekoh kejawen. Lo memang ada torekoh seperti itu? Ya ada, seperti yang saya ikuti itu. Kalau boleh saya tahu itu modelnya kayak apa? Yaitu kami berkumpul, lalu melakukan zikir. Petik 2. Apa zikirnya?
Ya zikirnya diam, duduk bersila kaki dilipat saling mengait, dan tubuh tegak diam, lalu menunggu kehadiran Allah. Allah itu ada di mana-mana. Semua alam ini tak akan kuat ditempati oleh Allah, yang kuat ditempati itu hati. Petik 2. Wah itu sesat. Dalam Quran sendiri kan Allah itu bertempat meliputi arsy, dan arsy itu meliputi Sidratul Muntaha langit ketujuh, dan langit ketujuh meliputi langit di dunia ini. Jadi kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Ingat cerita Nabi ketika dimijorkan oleh Allah, sampai ke Sidratul Muntaha, dan malaikat Jibril yang menemani tak sanggup ikut masuk ke mustawa, karena akan hancur lebur jika bertemu Allah. Jadi menunjukkan Allah itu zatnya ada, wujuduhu kamislihi syai'un, wujudnya tak ada yang menyerupai, karena kekalnya, besarnya, akbarnya, kesempurnaannya. Jika kok dikatakan Allah itu hanya di hati tempatnya itu amat menyesatkan. Allahu itu cahaya langit dan bumi, jika tak ada cahayanya maka langit dan bumi dan seisinya itu tak ada. Langit bumi, aku sampean, ini kelihatan ada, karena pancaran cahaya Allah. Jika cahaya Allah itu tak memancar, maka matahari padam, cahaya semua padam, juga cahaya akal dan hati. La akal saja bisa menerjemahkan apa yang dilihat mata, karena ada cahaya penjelasan dan pemahaman akan apa yang dilihat, yang masuk dan membuka tabir hati itu cahaya ilahiyah, Allahu nuru samawati wal ard. Dan adanya cahaya yang mengenai apa yang dilihat, dan adanya cahaya yang ada di mata. Orang mati itu kalau kamu buka matanya, maka akan hilang cahaya matanya. Jadi cahaya mata itu ada. Coba lihat kucing kalau di tempat gelap di matanya akan ada cahaya biru atau hijau atau yang lain. Makanya dia bisa melihat dalam gelap. Tanda sesuatu itu hidup dan mati adalah adanya cahaya. Listrik dikatakan mati, karena tidak bercahaya. Kulit manusia saja jika mati atau terlepas dari tubuh maka akan hilang cahayanya. Juga pohon mati maka kehilangan cahaya hidupnya, yaitu warna pohon, hijau. Jadi hati juga begitu, jika hati itu mati, maka akan kehilangan cahaya. Seperti orang di tempat gelap, mau kemana-mana takut nabrak tembok, atau kena paku, atau kecebur jurang, sebab tak melihat cahaya di depannya. Juga hati yang mati tak tahu akan kemana, sifatnya resah, kering, risau, sedih, loba, tamak, berkeluh kesah buruk sangka, membangkai, baunya tak sedap, jadi selalu akan mengeluarkan keburukan, sekalipun diberi roti, atau kebaikan. Di tempat saya ikut torekoh itu, juga kata pemimpinnya. Kalau semua manusia ini yang dicari ketenangan, dan ketenangan itu bisa saja karena dari punya uang, punya kedudukan, atau punya apa yang disenangi, jelas Furqan. Wah itu malah lebih salah lagi, itu namanya harus menjadikan keinginan nafsunya sebagai Tuhan, atau ilahahu hawahu. Petik 2. Loh apa ketenangan itu juga keinginan nafsu? Tanya Furqan. Lah yang namanya keinginan kan keinginan nafsu, itu namanya belum jalan sudah kesasar, karena punya anggapan salah, pengen ke Jakarta dari Jawa Tengah, dikira Jakarta ke timur arahnya, padahal jelas-jelas di barat. Lalu apa yang disangka salah itu dijalankannya, maka dia terus berjalan ke timur, sampai mengitari bumi, baru deh nyampe Jakarta. Waktu perjalanan yang seharusnya cuma ditempuh semalam, bisa seumur hidup, atau sampai mati di jalan pun tak bisa sampai, lah jalannya salah. Ada sambungan ilmu sampai ke Kanjeng Nabi Torekoh itu. Jelas tidak, Nabi itu tak pernah menjalankan yang susah-susah lalu diri membuat acara sendiri, membuat agama sendiri, dan membuat cara ibadah yang itak itu kan akal, yang akal-akalan, segala apapun yang selain Allah itu bukan tujuan.
Sebab jelas kalau manusia diciptakan itu untuk penghambaan diri pada Allah, bukan pada ketenangan, atau segala macam keinginan kepuasan hati. Jelas manusia tak akan tenang, jika melakukan itu, membuat tujuan selain Allah, lah kamu selama mengikuti aliran itu. Tenang apa tidak? Tanyaku. Tak tenang, malah semua hartaku ludes. Kok bisa seperti itu? Tanyaku. Menurut guru torekoh kejawen yang kuikuti, katanya kita itu hidup lewat jalan tol, seperti orang naik gunung kalau lewat jalan raya, kan harus muteri gunung. Nah kalau lewat jalan tol maka jalannya lurus, langsung ke atas, jadi jalan menanjak dan pasti susah, karena menanjak, makanya kami harus susah dulu baru nanti belakangan jadi senang, jelas Furqon. Wah apa memang ada yang kayak gitu? Tanyaku. Lah nyatanya aku hidup susah. Sudah selama ini jualan tahu aci, malah ndak pernah laku, lalu mencoba menjadi tukang ojek, motor malah ditipu orang. Bagaimana mungkin motor bisa ditipu orang? Tanyaku. Ya alasannya dipinjam, lah kok malah dijual, malah kudatangi, ternyata bukan hanya motorku aja yang dijual. Ya aku mau bagaimana lagi, orangnya ditangkap polisi, dan motorku tak ada yang ganti, lah aku kredit lagi, lah kok malah berulang lagi, malah aku ini pernah ngasih uang ke orang lain, 2 hari uangku dibalikin, katanya uang dariku bikin sial, wah yang bener-bener susah aku, lahir batin. Setahuku, Allah itu tak pernah menzolimi hambanya, hambanya lah yang selalu menzolimi diri sendiri. Kamu itu juga ngawur, ikut aliran juga tak diakal dengan akal sehat, tak ada susah di depan dan senang belakangan dengan merugikan diri sendiri, yang kamu alami itu namanya celaka. Kan sudah jelas kalau ada Robana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, jadi dunia itu ada bagiannya sendiri, juga akhirat ada bagiannya sendiri. Kalau minta doa sembuh dari sakit, sembuhnya ya sekarang, kalau nanti sembuhnya di akhirat, ya udah ndak butuh lagi sembuh, juga minta hujan. Ya ijabahnya di saat membutuhkan, kalau ijabahnya semua di akhirat ya nanti apa akhiratnya ndak kebanjiran. Jadi kalau doa untuk dunia maka ya di dunia ini ijabahnya, cuma ijabahnya terserah Allah, minta uang 1 triliun, lah kok diberi 1 juta, itu hak Allah, dan penolakan Allah itu lebih baik dari pemberian manusia. Kenapa seperti itu? Karena Allah itu paling tahu apa yang kita butuhkan, jelasku. Aku malah sudah pernah berusaha jualan sate pada setan. Kata Furqon. Wah apa itu? Memangnya ada yang seperti itu? Wah bener-bener aneh kamu lakon-lakonnya. Ya memang karena aku ini ingin mencari kebahagiaan, tapi sama sekali tak ada yang membimbing, ya apa yang aku temui dan mengajak aku ya ku ikuti saja, tak tahu bagaimana ujung-ujungnya. Yang penting aku ikuti. Yang soal jualan sate sama setan itu bagaimana? Tanyaku yang penasaran, karena kok ada cerita seaneh itu. Ceritanya kami tukang ojek pada bicarakan si Hasim salah seorang tukang ojek yang biasa ngojek sama kami, dia beberapa hari ndak berangkat ngojek. Dan datang-datang dia motornya sudah beli baru dari dealer, dan semua teman pada nanya dia tak mau cerita dapat rezeki nompliok dari mana. Nah sama diriku dia malah mau jujur, kalau dia mendapat uang dari jualan sate pada setan. Menurut Hasim cara jualan sate itu ya sama jualan sate, tapi yang dibakar sate kalong dan gagak, jualannya di hutan Karangjaten, di sana bakar sate, seorang bakar sate, seorang lagi yang siap menerima uang, seorang lagi yang siap melarikan uangnya. Petik 2. Kok pakai dilarikan segala? Tanyaku. Iya agar uangnya tak diminta lagi. Bersambung. Bagian 53.